perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Diplomasi pada akhirnya mirip permainan catur di papan yang tak pernah benar-benar datar. Ada bidak yang bergerak lurus teoritis, ada yang menyelang mengikuti peluang, dan ada saatnya seorang pemain harus berani masuk ke wilayah lawan demi mengubah arah permainan. Presiden Prabowo Subianto memilih langkah itu ketika Indonesia bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian untuk Gaza. Langkah ini memang memicu perdebatan. Sebagian menyebutnya terobosan, sebagian lagi langsung menarik kesimpulan moral. Namun di tengah silang pendapat, tak sedikit yang mengkritik dengan konsep asal nyerang, membesarkan opini tanpa menghitung realita. Di sisi lain, keputusan Prabowo menandai pergeseran gaya diplomasi Indonesia di kancah global. Dari sekedar menyuarakan sikap, menjadi ikut merancang hasil. Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Yes, siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina? Ya. Oke, terima kasih. Di era dunia multipolar, posisi di meja runding sering lebih menentukan daripada orasi di luar pagar. Diplomasi bukan lomba keras suara, tapi lomba pengaruh. Sejak awal pemerintahannya, Prabowo memang membawa pendekatan presidensial dan result-oriented, kunjungan maraton, penguatan relasi, dan dorongan investasi menunjukkan pola baru. Diplomasi ini dilihat sebagai instrumen langsung pembangunan nasional. Berulang kali Prabowo menegaskan, kekuatan domestik adalah dasar daya tawar global. Stabilitas dalam negeri, ekonomi kuat, dan ketahanan pangan menjadi fondasi daya tawar global. Dalam kerangka itu, isu Gaza dibaca bukan hanya solidaritas historis, tapi ujian peran kekuatan penyeimbang Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Meski sebagian kritik berseru bahwa Palestina tidak diundang di meja utama, realitasnya lebih kompleks. Suara Palestina tetap hadir melalui National Committee for the Administration of Gaza, komite teknokratis yang menjadi nadi operasional rekonstruksi dan administrasi Gaza. Jika Board of Peace adalah panggung diplomasi global yang megah, komite teknokratis adalah orkestra di balik layar. Disinilah keputusan harian yang mempengaruhi kehidupan rakyat Gaza benar-benar dijalankan. Tidak ada kursi di puncak, tapi setiap palu, setiap catatan tetap mengalir dari sudut pandang Palestina. Keikutsertaan Indonesia memperkuat posisi ini. Diplomasi Indonesia yang memastikan bahwa suara Palestina tidak hilang di antara gemuruh klaim moral para pengkritik yang sibuk berdebat-debat dengan logika bengkok. Kritik keras yang menuntut kursi setara seringkali melewatkan fakta bahwa kekuatan sesungguhnya adalah implementasi, bukan simbolisasi. Dengan mekanisme teknokratis, Palestina bukan hanya ditonton, tapi aktif memimpin jalannya transisi. Sementara Indonesia menjadi katalisator yang menjaga agar suara mereka tidak tersingkir oleh drama politik internasional. Kita meyakini bahwa Board of Peace ini adalah sebuah langkah yang konkret setelah sekian lama untuk bisa mencapai apa yang kita harapkan di Palestina. Tentu saja kehadiran semua negara-negara ini di dalam Board of Peace tersebut untuk bisa terus mengawal, kemudian memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Board of Peace ini tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan tetap tercapainya solusi dua negara. Dan
Karena ada pertanyaan saya juga harus jawab. Apakah ini akan menggantikan PBB? Tentu saja tidak. Kemarin juga disampaikan bahwa badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah satu badan internasional yang merupakan yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas khususnya di Gaza. Prabowo menekankan penderitaan sipil harus jadi prioritas. Dukungan pada Palestina tidak berhenti di slogan, tapi menyentuh kebutuhan nyata. Kritik paling nyaring menyebut langkah ini pengkhianatan. Terdengar heroik, tapi kental retorika. Dalam realitas Gaza, retorika tidak membuka perbatasan, tidak bisa mengirim obat, dan tidak membangun rumah yang hancur. Mereka yang berkata pengkhianatan terlihat lebih peduli menjaga citra moral di ruang publik daripada menghitung kesempatan membantu nyata. Sebenarnya keputusan ini adalah salah satu langkah diplomatik paling berani dan praktis yang pernah diambil Indonesia. Selama 7 dekade, posisi Indonesia terhadap Palestina konsisten. Sejalan amanat konstitusi, bebas aktif bukan berarti pasif, tapi kebebasan menentukan posisi sesuai kepentingan nasional. Indonesia aktif di berbagai forum, BOP menambah kanal peran itu. Ini mencerminkan pergeseran dari diplomasi simbolik ke diplomasi transaksional. Ukurannya hasil nyata. Dalam konflik panjang, menjadi pengamat yang marah itu mudah. Yang sulit adalah masuk ke ruang perundingan dan menggeser arah kebijakan. Langkah ini mencerminkan gaya kepemimpinan Prabowo yang berani mengambil resiko diplomatik, bukan sekedar menjaga citra. Dalam papan catur global, sejarah mencatat mereka yang duduk di meja saat langkah ditentukan. Sebab pada akhirnya, perdamaian bukan dimenangkan oleh suara yang paling nyaring, tapi oleh mereka yang hadir saat keputusan dibuat. Men of our time.